Renungan bulan November 2021, Minggu ke-34 biasa, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, 21 November 2021. Renungan ini saya beri judul Duta Besar Berkuasa Penuh, tapi ini bukan berkaitan dengan politik diplomatik, tapi ya sekedar judul saja yang nanti akan kita lihat di akhir renungan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sehat saudara-saudariku semua dimanapun Anda berada, berkah dalam. Mengawali renungan ini, saya ingat lagu kanak-kanak yang bunyinya demikian. Dek cilik aku ngimpi jumeneng raja, bendina plesir-plesir nunggang kereta, kretane kreta kencana sing ngeret jaran sedoso. Nah, kira-kira begitulah gambaran raja bagi anak-anak kecil seumur kami waktu itu. Suatu saat ketika saya menyanyikan lagu itu, bapak berkomentar, wah penak ya le dadi ratu kuwi. Ya aku cuma peringas-peringis saja. Lalu bapak bicara banyak tentang raja. Di antaranya yang saya tangkap di telinga saya adalah raja yang baik itu raja yang kerja keras untuk menyejahterakan rakyatnya. Raja yang memimpin secara baik, melindungi, merengkuh, dan bahkan mau berkorban demi rakyatnya. Wah, hebat sekali. Nah, maka jangan membayangkan yang enak-enak saja, mentang-mentang hidup di istana megah dan segala kebutuhan hidup tercukupi, makan, tidur, dan bersenang-senang melulu. Itu raja yang ora mutu. Apalagi kalau kerjanya cuma perintah sana, perintah sini, dan tanpa mau bekerja sendiri. Dan masih banyak yang bapak ceritakan. Lalu saya berkomentar, jadi ya pak ya, ada raja yang baik dan ada juga raja yang buruk ya. Lalu bapak menyanyikan lagu yang sama dengan lagu saya, namun liriknya diganti demikian. Dek cilik aku ngimpi jumeneng raja, raja kang wicaksana sengkut makarya, tansah ngrengkuh prakawula, mrih tansah begja raharja. Tetapi untuk menjadi raja seperti itu bukan soal yang mudah dan memang sangat berat. Dia harus keluar dari dampar keprabuan untuk menjumpai rakyatnya agar tahu bagaimana keadaan mereka dan kemudian bersama para punggawanya merencanakan karya yang harus dibuat untuk bangsa dan negaranya. Dan tentu saja harus berani berkorban demi rakyatnya dan bukan hanya mencari kesenangan sendiri, bahkan mengorbankan rakyatnya demi diri sendiri. Nah, cerita yang tarik-tarik tadi saya dengarkan dengan serius meskipun masih begitu kurang paham karena masih kanak-kanak. Tetapi paling tidak saya tahu ada raja yang baik dan ada raja yang buruk, meskipun dua-duanya dipanggil menjadi pemimpin rakyat. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita menutup tahun liturgi kita, tahun B, dengan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan-bacaan hari ini menuntun kita untuk makin mengenali dan mengimani Yesus yang telah diangkat oleh Allah untuk merajai alam semesta. Paling tidak ada 3 kesaksian yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Raja. Yang pertama,
ketika malaikat Gabriel menyampaikan warta gembira kepada Maria, sudah dinyatakan bahwa Yesus yang akan dikandung dan dilahirkan oleh Maria akan menjadi raja sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini disampaikan sebagai nubuat sebelum Yesus dikandung oleh Maria dan dilahirkannya, raja dalam kesederhanaan. Yang kedua, kisah kelahiran Yesus yang disusul kisah orang Majus dari timur yang mencari raja orang Yahudi, makin menegaskan bahwa Yesus memang seorang raja. Ini pengakuan justru orang asing, bukan orang Yahudi, terhadap Yesus yang baru saja lahir sebagai raja, raja yang merengkuh semuanya. Yang ketiga, pengakuan bahwa dia adalah seorang raja tidak datang dari orang lain tetapi dari Yesus sendiri di saat menjalani pengadilan di depan Pontius Pilatus. Yesus membenarkan kata-kata Pilatus yang menanyakan, "Jadi engkau adalah raja?" Saudara-saudariku yang terkasih, di hadapan Pilatus Yesus mengaku dirinya raja. Namun kerajaannya bukan dari dunia ini, meskipun kerajaan ini didirikan di bumi. Kerajaan itu bukan saingan bagi kerajaan-kerajaan duniawi seperti penglihatan yang dialami Daniel. Dalam penglihatan itu Nabi melihat 4 binatang yang bermakna simbolis. Binatang-binatang itu keluar dari laut dan mendekati bumi. Masing-masing binatang melambangkan kerajaan yang silih berganti mengancam keamanan Israel. Yesus bukan raja duniawi yang tampil dalam kemegahan duniawi, tetapi dalam kesederhanaan. Lahir di kandang, terbaring di palungan, tidak tinggal di dampar kebrabon di istana megah, tapi harus berkelana dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tak punya bantal untuk meletakkan kepalanya. Jadi artinya tidak pernah beristirahat demi rakyatnya. Ini mewartakan Yesus sebagai Mesias dari Tuhan. Dalam arti ini, ia memiliki martabat raja. Namun demikian, wujud martabat itu bukan kecemerlangan duniawi, melainkan kelemah lembutan, yaitu kemampuan ikut merasakan penderitaan orang dan mengajarkan kepada orang banyak siapa Tuhan itu sesungguhnya, sang raja di raja yang penuh kasih. Tahtanya bukan singgasana megah tetapi salib. Saya ulangi, tahtanya bukan singgasana megah tetapi salib. Kerajaannya bukan kerajaan politis. Kerajaannya adalah kerajaan Allah. Allah pencipta alam semesta, maka kerajaannya juga meliputi seluruh alam semesta, baik manusia maupun ciptaan-ciptaan lain di seluruh alam semesta ini. Jadi dia adalah raja semesta alam. Kerajaan Kristus tampil dalam wujud yang baru, yaitu dalam wujud usaha pendamaian melalui salib. Pendamaian antara Allah dengan manusia yang telah dirusak oleh dosa manusia. Yesus memperkenalkan diri sebagai anak manusia yang sungguh-sungguh berbagi nasib manusiawi. Dan karena kesetiaannya pada Bapa demi keselamatan manusia, dia rela menderita bahkan sampai wafat di salib. Nah, ini bukanlah kehancuran. Salib bukanlah kehancuran, namun malah sebaliknya, yaitu kemuliaannya karena kesetiaannya. Jadi salib bukan kehancuran, tapi justru kemuliaannya karena ketaatan dan kesetiaannya.
kemuliaan kemuliaan anak manusia yang rela mati demi keselamatan umat manusia dan keluhuran Bapa yang mengutusnya. Inilah kemuliaan ilahi, bukan kemuliaan manusiawi yang semu. Setelah dibangkitkan Allah, Ia menerima kekuasaan untuk menuntun sejarah umat manusia menuju kehidupan yang sejati. Dalam pemerintahan dan kuasanya itu, Yesus telah mengikut sertakan semua mereka yang telah dibebaskannya dari dosa dan yang mengaku ketuhanannya atas bumi. Itulah kita semua yang percaya kepadanya. Apa yang diperintahkannya sebagai raja kepada manusia terlebih didahulu dijalankannya sendiri. Jadi dia tidak hanya memerintah, tapi memerintah dan menjalankan yang diperintahkannya itu. Jadi tidak hanya memerintah orang lain, namun juga memerintah diri sendiri. Itulah raja sejati, raja yang mampu menguasai diri sendiri. Kita bersyukur atas raja yang begitu mengasihi kita. Kita bersama segala bangsa, suku, bahasa mengabdi kepadanya, dan kita berusaha menjadi abdi-abdinya yang setia. Kristus sang raja, dan hendaknya kita menjadi abdinya yang setia, karena sejak awal karyanya, Yesus sudah mengikut sertakan manusia sebagai rekan sekerjanya. Sekali lagi saya katakan, sejak awal berkarya, Yesus sudah mengikut sertakan manusia sebagai rekan sekerjanya. Hal ini berawal dari panggilan para rasul. Kuasa sebagai raja yang dimilikinya juga diberikan kepada para muridnya agar para muridnya menjalankan kuasanya dengan baik dan benar, yaitu kuasa untuk mengasihi. Ternyata usaha Yesus tidak sia-sia. Para muridnya sungguh-sungguh menjadi saksi nyata akan Kristus Sang Raja. Mereka menjelajah seluruh dunia untuk memberi warna kasih pada dunia ini dengan perkataan dan perbuatannya yang penuh kasih dan tidak tanggung-tanggung. Dalam bersaksi, mereka tidak hanya bicara dan berteori macam-macam, namun kerja nyata. Tidak hanya mengambil kebijakan, namun juga melaksanakan kebijakan itu sendiri. Bagaimana dengan kita murid dan sekaligus abdi Kristus Sang Raja generasi kedua ini? Apakah kita hanya berteori dan tidak berbuat apa-apa? Apakah kita mengambil kebijakan dan kosong melompong, tidak ada kenyataannya? Nah, mari kita refleksi diri. Nah, saudara-saudariku terkasih, Kristus Raja semesta alam, semua makhluk mendapat berkat melimpah karena Kristus adalah Raja kasih yang memperlihatkan kasih-Nya dan juga memberikan kepada kita kuasa kasih-Nya agar kita pun menjadi abdi-Nya yang bisa menguasai diri menghadapi kenyataan dunia ini, sehingga bisa bertindak bijaksana demi kebaikan bersama. Ini perlu, dan saya ulangi, bahwa kita diberi kuasa sebagai raja agar kita mampu menguasai diri dan memiliki kebijaksanaan atau bertindak bijaksana demi kebaikan bersama. Kuasa itu adalah kuasa kasih untuk melayani, sebagaimana Kristus pun adalah raja dan sekaligus pelayan yang datang untuk melayani. Ia raja kebenaran yang menyelamatkan. Mari saudara-saudariku terkasih, kita membuka hati dan pikiran kita agar Kristus meraja dalam hidup kita. Seluruh pikiran dan hati kita diberkati oleh kehadirannya yang mengubah
sehingga hidup kita hanya demi Allah. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Itulah yang dikatakan Paulus kepada umatnya di Galatia. Kita membiarkan pikiran, perasaan, dan hati kita dirajai oleh kasih-Nya, agar kita pun siap untuk mengulurkan tangan kasih kepada siapapun juga, siap berjalan bersama menuju satu tujuan hidup sejati meskipun kita berbeda-beda. Dan jangan lupa siap merawat bumi, rumah kita bersama, tempat kita berpijak, dan tempat yang memberi kita sandang, pangan, dan papan demi kelancaran perjalanan hidup kita. Dengan demikian, dengan demikian di dunia ini kita menjadi duta besar berkuasa penuh. Kuasa mewujud nyatakan iman dalam perilaku hidup sehari-hari bersama siapapun. Dalam mewujudkannya itu kita mesti memiliki harapan dan dengan mantap menatap ke depan dengan melaksanakan kuasa kasih bagi sesama tanpa kecuali. Kita harus menjadi bentara kasih, bukan besok tahun 2035 di akhir rikas rencana induk KAS kita, tetapi sekarang di tengah-tengah rikas menjadi duta besar berkuasa penuh harus. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa menjadi bentara kasih bukan besok tahun 2035, tapi mulai sekarang kita harus berkasih dengan karya-karya yang mungkin sangat sederhana. Menjadi duta besar berkuasa penuh harus selalu menyatu dengan negara yang mengutusnya. Sebab hanya demikian sang duta bisa menghasilkan buah melimpah bagi dirinya sendiri, bagi negara yang diwakili, dan bagi negara yang ditempatinya untuk sementara. Kiranya sebagai duta Kristus, kita mesti bersatu dengan Kristus. Sebab kalau kita bersatu dengan Kristus, kita boleh berharap agar hidup kita berbuah. Begitulah ardas ke-8 kita. Akulah pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita benar-benar menjadi duta besar berkuasa penuh sesuai dengan ajaran Yesus Sang Raja yang mengutus kita dan selalu menyertai kita sepanjang zaman, dan syaratnya adalah bersatu dengan Kristus Sang pokok anggur sejati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam. Bayat 21 November 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat.